Jika engkau menyediakan hatimu kepadanya, jika engkau menjauhkan kejahatan, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Engkau berdiri teguh dan tidak takut. Engkau melupakan kesusahanmu. Kehidupanmu menjadi lebih cemerlang dan aman, sebab ada harapan dan ketentraman. Gubahan beberapa ayat dari Ayub pasal yang ke-11. Renungan kita satu hari satu pasal dari kitab Ayub. Hari ini Ayub pasal 11. Latarnya adalah di pasal yang kedua. Ada 3 orang sahabat Ayub yang mendengar penderitaan yang Ayub alami. Mereka adalah Elifaz, Bildad, dan Sofar. Mereka datang ke hadapan Ayub. Mereka tadinya memandang dari jauh, kemudian menangis karena tidak bisa melihat keadaan Ayub yang begitu menderita. Dalam keadaan itu ternyata ketiga temannya ini tidak sekedar berdiri dari jauh menangis kemudian menjauh. Tidak. Tapi mereka justru mendekat Ayub, duduk bersama-sama dengan dia. Dan 7 hari 7 malam mereka tidak berbicara apa-apa. Dan setelah itu, setelah selesai, baru mereka berbicara. Pertama yang terjadi adalah Elifaz yang berbicara lebih dulu, kemudian Bildad, kemudian dalam pasal 11 kita akan bertemu ya Elifaz, Bildad, kemudian dalam pasal 11 Sofar berbicara. Nah, dalam pasal 11 kita bertemu teguran, ada semacam teguran dari Sofar kepada Ayub. Teguran tersebut dengan tujuan agar Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, di hadapan Allah. Karena menurut Sofar, kemarinnya atau sebelumnya Ayub berbicara sambil menunjukkan kesalehan, kebesaran dirinya, kelebihan dirinya di hadapan Allah. Nah, menurut Sofar itu tidak boleh terjadi. Ayub harus merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Dan menurut Sofar, perkataan Ayub itu tidak boleh diungkapkan. Lihat ayat 4, kamu berkata pengajaranku murni dan aku bersih di matamu, katamu. Itu. Tapi menurut Sofar, mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulut terhadap engkau dan juga menasihati engkau. Dan menurut Sofar juga bahwa tidak ada seorang pun memahami hakikat Allah dan mengetahui batas-batas kekuasaan dan kemahakuasaan Allah. Allah tidak terselami. Allah lebih besar, lebih luas dari apa yang dipikirkan manusia. Bahkan Allah lebih dari apa yang ada dalam pikiran manusia. Ya, oleh sebab itu, maka tugasnya Ayub adalah menyediakan hatinya, mendadahkan tangannya kepada Tuhan, kepada Allah. Menjauhkan kejahatan dan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah. Ya, melupa sehingga akan berubah keadaanmu. Ya. Allah akan menjauhkan segala malapetaka. Bahkan akibatnya dari tindakan Allah tersebut, maka ada perubahan. Kehidupan maka menjadi lebih cemerlang. Kegelapan menjadi terang. Rasa aman.
bahkan dapat istirahat dengan tenang. Semuanya itu bisa terjadi jika Ayub menyediakan hati, hidup, dan jujur di hadapan Allah. Diungkapkan di sini, Ayub harus merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Frasa engkau harus menyediakan hati kepada Allah, kepada Sang Kuasa, itu juga kena mengena dan sikon kekinian kita. Apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan, kelebihan, kekurangan, kekuatan, atau hal apapun yang ada pada diri kita tidak merupakan alasan utama untuk tidak menyediakan hati di hadapan Tuhan, menyediakan hidup dan kehidupan di hadapan Tuhan. Semua kelebihan boleh saja kita punya, apapun itu boleh kita punya, saudara dan saya miliki. Tapi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, itu tak berarti apa-apa. Tuhan tidak melihat semua kelebihan fisik atau tampilan diri, tapi Dia melirik hati yang menyediakan diri, hati yang kosong di hadapan Allah, dan Ia akan isi dengan roh-Nya, Ia akan isi dengan firman-Nya, Ia akan isi dengan nasihat-nasihat ilahi, kekuatan ilahi. Ia akan isi dengan segala sesuatu yang menurut-Nya lebih baik dan terbaik untuk kita, untuk saudara dan saya. Saudaraku, dampak dari apa yang Allah akan lakukan itu dengan jelas. Kehidupan akan lebih cemerlang. Kata firman Tuhan, engkau merasa aman dan bisa istirahat dengan tenang. Saudara, coba memeriksa hidup dan kehidupan kekinian kita. Punyakah engkau segala sesuatu? Berapa banyak yang kita miliki? Berapa banyak hal yang orang lain tidak punya tapi kita punya? Namun, apakah hati kita tersedia? Apakah kita menyediakan hati kita buat Allah? Apakah hidup dan kehidupan kita sediakan seutuhnya untuk Allah bertindak, atau guna Allah pakai untuk kita berkarya di hadapan Dia dan di hadapan sesama manusia? Kecemerlangan, kebesaran hidup dan kehidupan, ketenangan, ketentraman, aman, dan semuanya itu akan menjadi bagian kita kalau kita menyediakan hati, hidup, dan kehidupan kepadanya. Itu kata firman Tuhan. Terpujilah Kristus, terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menyediakan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Amin.